Selamat pagi semuanya anak-anakku. Apa kabar? Tentunya semuanya tadi sudah berdoa bersama-sama ya. Sudah membaca firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar buku tema 4A. Nah, di buku tema ini, tema 1 kita belajar tentang indahnya kebersamaan. Pagi hari ini kita masuk di sub yang pertama, sub 1 dengan judul keberagaman budaya bangsaku. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, pakaian, senjata, serta agama. Yuk, hari ini kita akan sama-sama cari tahu ya tentang keberagaman itu. Coba sekarang dibuka buku temanya, buku cetak halaman 5. Sudah dapat semuanya? Halaman 5. Kalau kita perhatikan di buku cetak halaman 5, di situ yang ayo cari tahu ada satu gambar. Nah, perhatikan di situ gambarnya di bukumu adalah suku Dayak. Di situ kita lihat suku Dayak adalah merupakan satu suku yang mendiami provinsi Kalimantan. Ada apa aja ya di dalam keberagaman di situ? Kita lihat pakaiannya ya. Ada pakaian. Lalu kita lihat di situ. Kira-kira pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan sama enggak ya? Enggak sama ya? Berbeda ya? Pakaian adat laki-laki itu biasanya disebut dengan sape-sapak. Kalau pakaian adat perempuan Dayak disebut dengan ta'ah. Nah, kamu lihat di kepalanya, di bagian kepalanya ada ikat kepala. Nah, itu terbuat dari pandan. Nanti untuk selanjutnya Ibu kasih tugas untuk kalian mencari yang lainnya. Cari informasi dari berbagai sumber mengenai suku Dayak. Yang meliputi rumah adat orang Dayak itu apa ya? Senjatanya namanya apa ya? Lalu tariannya itu disebut tarian apa untuk orang suku Dayak? Jadi nanti kamu cari sendiri rumah adatnya, senjatanya, tariannya dari suku Dayak. Nah, dari berbagai suku itu kita lihat. Tadi Ibu kasih contoh tentang suku Dayak. Di kelas 4 ini tentunya ada dari berbagai macam suku. Nah, ada yang suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Toraja, macam-macam ya sukunya. Dari beraneka ragam suku ini kita nggak boleh berantem, nggak boleh saling mengejek.
ih suku kamu mah kayak gitu, nggak boleh. Tapi dari keberagaman suku ini kita harus bisa menciptakan yang namanya hidup rukun. Karena kalau kita hidup rukun, maka akan terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerima keberagaman dari suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Bali, suku Toraja untuk bisa menjadi satu dalam kesatuan? Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa bersatu. Sikap apa ya yang harus ada dalam diri kita ini? Yang pertama, kita harus bangga memiliki keragaman suku dan budaya bangsa ini. Yang kedua, bersyukur menerima akan adanya perbedaan dari berbagai macam suku. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari akan adanya perbedaan keberagaman suku bangsa lain. Nah, mempelajari loh ya, bukan nanti mengejek, enggak, mempelajari akan adanya perbedaan kebudayaan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Contohnya Bu Lina orang Jawa. Nah, Bu Lina nggak boleh orang Jawa mah pasti baik, sukunya ini, suku Jawa ini pasti lebih baik, kalau kamu enggak, jelek, nggak boleh. Jadi tidak boleh pernah merasa bahwa kebudayaannya sendiri itu lebih baik. Semua kebudayaan dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini adalah baik. Yang terakhir, yang kelima, harus menyadari bahwa di dunia ini tidak semua hal sama. Contoh tadi, yang pertama sudah melihat adanya gambar daripada suku Dayak. Nanti kita akan sama-sama cari informasi yang lain. Bagaimana dengan pakaian daripada adat suku Dayak, suku Sunda maksudnya, suku Toraja, suku Bali, senjatanya, tariannya, semuanya berbeda. Jadi tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Tapi dari keberbedaannya ini justru akan menimbulkan satu keindahan. Dari berbagai macam suku tadi, kita wajib mensyukuri akan adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, coba sekarang diperhatikan di buku temanya ini, di buku temanya 4A halaman 7. Perhatikan halaman 7, di situ ada bacaan suku Baduy senantiasa menjaga alam dengan aturan adatnya. Nah, perhatikan. Biasanya di dalam setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, coba perhatikan dalam bacaan tadi. Suku Baduy senantiasa menjaga alam aturan adatnya. Ibu kasih contoh ya dalam paragraf ini. Yang pertama, di paragraf pertama perhatikan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya.
Bahkan ada berbagai macam suku di Indonesia. Beberapa suku memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjaga kelestarian alam di Indonesia. Salah satu suku tersebut adalah suku Baduy. Suku ini tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, yang dibaca Ibu tadi itu adalah paragraf pertama. Tadi Ibu katakan bahwa dalam satu bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk mengetahui mana ciri daripada paragraf, biasanya paragraf 1 dan paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Untuk mengetahui itu paragraf 1, tulisannya agak masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Perhatikan di dalam bacaanmu. Paragraf 1, Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Nah, kata Indonesia tulisannya agak masuk, menjorok ke dalam. Lalu yang kedua, di situ ada suku Baduy terbagi menjadi 2 golongan. Nah, perhatikan di situ. Antara paragraf 1 tadi yang paling terakhir adalah Kabupaten Lebak, Banten. Lalu masuk ada tulisan suku Baduy. Itu suku Baduy menulisnya menjorok ke dalam. Nah, itu adalah masuk dalam paragraf kedua. Nah, sekarang Ibu mau tanya coba. Paragraf ketiga apa? Siapa yang bisa, yuk? Pinter. Di situ paragraf ketiga kalimatnya adalah suku Baduy tinggal di daerah yang subur. Oleh karena itu dan lain sebagainya. Mbak, sekarang Ibu tanya. Dalam bacaan suku Baduy senantiasa menjaga alam dengan aturan adatnya ada berapa paragraf? Siapa yang bisa, yuk? Betul, ada 4 paragraf. Ya, ada 4 paragraf. Pinter, sudah paham berarti. Nah, sekarang kita perhatikan. Di dalam satu paragraf itu biasanya terdapat yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi dalam setiap paragraf itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih yang namanya gagasan pokok? Perhatikan bukumu di situ. Ada di bawah. Gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan pendukung dan menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Nah, gagasan pokok itu adalah gagasan yang terdapat dalam satu kalimat yang menjadi inti. Iya, itu harus diingat. Yang menjadi inti. Dan gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal, di tengah, di akhir, serta awal dan akhir paragraf. Nah, sedangkan yang disebut dengan gagasan pendukung adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang berfungsi untuk memperjelas gagasan utama atau gagasan pokok dan tidak menjadi inti atau tidak menjadi pokok dari pembahasan suatu paragraf. Jelas perbedaannya antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu merupakan satu inti. Tapi kalau gagasan pendukung bukan merupakan satu inti.
gagasan pendukung ini hanya memperjelas dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita kembali lagi. Dalam paragraf pertama tadi, dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kita akan belajar di situ. Ibu kasih contoh di paragraf yang pertama. Ada beberapa kalimat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Ada tanda apa? Ya, betul, titik. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Titik. Itu satu kalimat. Lalu kalimat berikutnya, bahkan ada berbagai macam suku di Indonesia. Ada tanda apa lagi? Ya, pinter. Titik. Berarti satu kalimat. Lanjut. Beberapa suku memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjaga kelestarian alam di Indonesia. Satu kalimat. Salah satu suku tersebut adalah suku Baduy. Satu kalimat. Suku ini tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Satu kalimat. Coba sekarang kita mau hitung. Ada berapa kalimat dalam satu paragraf di paragraf pertama? Ada berapa? Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Kalimat kedua, bahkan ada berbagai macam suku di Indonesia. Ketiga, beberapa suku memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjaga kelestarian alam di Indonesia. 4. Salah satu suku tersebut adalah suku Baduy. 5. Suku ini tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Berarti paragraf pertama terdiri dari 5 kalimat. Nah, nanti tugasnya di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, setiap paragraf ada berapa kalimat. Nanti dari situ kita akan mudah untuk menentukan mana kalimat gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Dari bacaan ini, nanti kita akan sama-sama menentukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti bisa kalian kerjakan seperti contoh di halaman 8. Di situ ada contoh paragraf gagasan pokok, gagasan pendukung. Sekarang dikasih contoh sama Ibu untuk paragraf pertama. Paragraf yang ke-1, gagasan pokoknya, tadi Ibu sudah sebutkan, gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat. Nah, awal kalimatnya di mana di situ? Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya. Itu adalah gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya mulai kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu merupakan gagasan pendukung. Paham? Nah, kalau paham, nanti lanjutkan paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Tentukan akan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, setelah itu nanti kerjakan juga, itu ada tugas di rumahku. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman. Sekarang tugasnya cari 5 orang. Boleh tetanggamu, boleh 5 orang temanmu di kelas juga boleh. Tentukan, nanti kasih nama tetangganya siapa namanya atau temannya.
itu asalnya dari mana. Misalnya seperti Bulina. Nah, ini asalnya dari Jawa Timur. Berarti bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa. Makanan khasnya apa? Nah, kalau di Bulina di sana di kampungnya ada yang namanya rujak jingur. Nah, rumah adatnya apa? Namanya joglo. Ada tarian di Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo, namanya apa? Reok Ponorogo. Nah, nanti isi seperti itu ya. Cari 5 saja. 5 teman boleh, 5 tetangga boleh, dengan suku yang berbeda. Biar ragam-ragam, tapi tetap kita bisa menjadi satu. Nah, dalam tarian biasanya diiringi dengan yang namanya alat musik. Ya kan? Kalau kalian menari-menari gak ada musiknya, kurang enak. Makanya dalam tarian tradisional juga diiringi dengan yang namanya alat musik. Nah, coba sekarang lihat di buku cetakmu halaman 9. Nah, di situ ada gambar tari gambyong. Nah, tari gambyong ini adalah tarian tradisional dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Surakarta. Nah, tari gambyong ini diiringi dengan yang namanya alat musik. Nanti di tari-tarian Sunda juga sama ya, kamu kenal, diiringi dengan juga alat musik. Orang menyanyi juga diiringi dengan alat musik. Nah, dari alat musik ini bisa mengeluarkan yang namanya bunyi. Ya. Dari mana datangnya bunyi itu? Contoh, kalau kamu main gitar, nah, gitar cara mainnya diapakan? Betul, dipetik. Apanya yang dipetik? Ya, senarnya dipetik, mengeluarkan bunyi, tangtung tangtung. Nah, langsung nyanyi, ya kan? Jadi dari alat musik itu bisa mengeluarkan yang namanya bunyi. Dan alat musik itu ada alat musik tiup, ada alat musik pukul, ada alat musik gesek, ada alat musik petik, ada juga alat musik tekan. Nah, semuanya itu nanti kalau dimainkan mengeluarkan bunyi. Jadi bunyi itu adalah dari apa? Benda-benda yang bergetar. Ya, perhatikan di situ. Bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya tadi kalau main gitar. Kalau alat tiup gimana, Bu? Apa coba? Trompet ditiup, seruling ditiup. Nanti dari situ kita tiup, alat musik itu bisa mengeluarkan bunyi. Yang digesek apa, Bu? Contohnya rebab digesek. Kalau yang ditekan apa? Nah, kalau waktu main piano, main keyboard, main pianika, itu alat musik yang ditekan. Semuanya akan menghasilkan bunyi. Nah, ada tugas di halaman 13. Ada gambar 1, gambar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti masukkan di dalam kolom yang sudah tersedia di situ. Nomor 1 itu alat musik apa namanya? Sumber bunyinya dari mana? Cara memainkannya dari mana?
Kasih contoh sama ibu ya. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah alat musik kecapi. Nah, tulis di situ alat musik kecapi. Lalu sumber bunyinya dari mana? Karena kecapi pakai senar atau namanya dawai. Cara memainkan gimana kecapi? Dipetik. Kecapi adalah alat musik dari mana? Sulawesi Barat. Nah, lanjutkan nanti nomor 2 sampai dengan nomor 8. Perhatikan tadi, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu bagaimana sifat bunyi? Bunyi ini memiliki sifat yang bisa berpindah ke tempat lain dengan bantuan atau dengan medium, dengan perantara benda padat, benda cair, benda gas. Contoh, kalau bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Nah, di gambar itu saat kamu main telepon-teleponan, kalau zaman Bulina dulu ada kaleng susu diikat dengan benang yang panjang, di sana ada kaleng susu lagi, udah diikat, langsung main taruh kuping, halo, halo. Nah, perantaranya dari apa? Benang yang panjang ditarik, karena bisa kedengaran halo teman. Nah, namanya main telepon-teleponan dulu zaman Bulina masih zaman dulu. Kalau telepon-teleponan tuh mainnya seperti itu. Nah, itu namanya salah satu contoh dari sifat bunyi bisa merambat melalui benda padat. Sifat bunyi melalui benda cair. Nah, kalau kamu main air di dalam ember, lalu ambil 2 batu, kamu pukulkan, tuk 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 tuk, kedengaran bunyi tuk tuk. Nah, dulu Bulina namanya, aku masih kecil rumahnya di kampung, suka main tuh di sungai begitu, tuk tuk kedengaran. Itu bisa namanya, jadi bunyi bisa merambat melalui benda cair. Lalu bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Sekolah ada bel bunyi, kita di atas, di kelas 4 ruangannya di atas, kedengaran masuk masuk masuk. Nah, berarti itu tandanya bunyi merambat melalui gas. Nanti perhatikan di dalam buku bacaanmu, buku cetak itu halaman 14, kamu bisa baca, dan di situ ada percobaan-percobaan atau praktek yang bisa kamu coba di rumah sendiri dalam bukumu, ya. Dan kita lihat di situ, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan adanya keberagaman yang dipunyai oleh negara Indonesia, kita lihat dari keberagaman suku, budaya, agama, alat musik, dan lain sebagainya, kita bisa menikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga, harus bersyukur, karena kita mempunyai akan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia dengan adanya keberagaman budaya bangsa. Nah, sebagai tugasnya nanti tadi sudah dikasih tahu sama Ibu di halaman 13 itu lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 8. Lalu yang tadi di halaman 7 untuk melanjutkan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf yang keempat. Nah, nanti kerjakan di buku latihan. Jadi khusus di buku latihan, karena kalau ditulis di kolomnya di situ nanti gak muat, tulisanmu jadi jelek. Ingat ya, tugas-tugasnya ini ditulis sendiri. Bulina gak mau kalau itu dikerjakan atau dituliskan oleh
mama atau kakak, supaya nanti dinilai Bu Lina, tulisannya bagus, padahal yang nulis mamanya. Bu Lina nggak mau. Tapi belajarlah, berlatihlah menulis sendiri, dan tolong tulisannya yang jelas ya, supaya nanti kalau difoto sama mama atau difoto papa, difoto kakak, hasil kerjamu, hasil tugasmu itu jelas, sehingga nilainya nanti bisa menjadi bagus. Nah, sekarang coba LKS-nya dikeluarkan. LKS-nya yaitu LKS sama tema 1, judulnya Indahnya Kebersamaan, kelas 4. Sudah punya semua ya? Oke, karena kemarin sudah pada beli buku ya. Kita langsung saja, karena di situ ada materi-materi dan tadi sudah disampaikan sama Bu Lina. Coba dibuka LKS-nya halaman 19. Nah, halaman 19 itu latihan subtema 1 tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan kerjakan bersama-sama ya, LKS-nya PKN-nya ini. Coba bagian A, perhatikan. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena, nah, jawabannya yang betul apa? Ya, pintar. B, merupakan anugerah dari Tuhan. Nomor 2, contoh sikap tidak mau menghargai keberagaman yang ada seperti, ingat, contoh sikap tidak mau menghargai. Nah, jawaban A, B, C, D yang paling tepat adalah C, mau berteman hanya dengan satu suku saja. Nah, tadi sudah disampaikan Ibu, kita nggak boleh, karena dari beberapa suku di kelas 4 ini macam-macam, jadi harus rukun, nggak boleh temenan. Kalau Bu Lina orang Jawa, sedangkan di kelas 4 nggak ada orang Jawanya, kasihan dong, Bu Linanya sendiri. Nah, sama yang orang Batak, aku kan orang Batak, jadi aku mainnya sama orang Batak aja. Nah, terus suku yang lain gimana? Kayak Made dari Bali, wah, nanti sama dengan Bu Lina sendiri. Bu Lina main sendiri, Made main sendiri, nggak boleh. Tapi kita harus bermain bersama-sama. Lanjut, nomor 3. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap ya, saling menghargai budaya daerah lain. B, 4. Berikut ini contoh keberagaman alat musik dari Indonesia, kecuali Yap, pianika. 5. Walau memiliki banyak keberagaman dari perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti dalam semboyan. Ya, pintar. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa? Ya, pintar. Artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Warisan budaya Indonesia yang sangat beragam perlu kita lestarikan. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Menghargai keberagaman merupakan wujud semangat persatuan dan kesatuan. B. 9. Di bawah ini sikap yang mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah A. Hidup rukun dengan tetangga. 10. Belajar bersama walaupun berbeda suku bangsa merupakan contoh menghargai keberagaman. Beragam apa? A, yaitu suku bangsa. Sekarang yang bagian B. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Rendang, lumpia, ketoprak, dan gudeg adalah contoh keberagaman budaya Indonesia dalam bidang
Yap, makanan. Nomor 2, angklung adalah alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Pintar. Nomor 3, tidak adanya toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan atas keberagaman budaya dari daerah lain bisa menyebabkan boleh pertengkaran atau perselisihan. 4, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Selalu menghargai berbagai perbedaan budaya daerah lain akan dapat menjaga kesatuan dan persatuan. 6, tari saman berasal dari provinsi Aceh. 7, melestarikan budaya bangsa menjadi tanggung jawab kita semua atau semua warga. 8, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 9, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Maka kalau kita lagi kumpul, 1 orang Batak, 1 orang Bali, 1 orang Jawa, 1 orang Indonesia, orang mana kamu? Oh ya, dari Nias, ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Jangan nanti 1 Batak 1 ini nggak ketemu. Ya. 10, rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah. Yang bagian C, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Ada apa aja? Ya, suku, bahasa, makanan, senjata, tarian, pakaian, dan lain-lainnya. 2, sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Siapa bisa yuk? Ya, pinter. Suku Sunda, suku Jawa, suku Toraja, suku Bugis. Ya, masih banyak lagi ya. 3, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Yuk, siapa? Siapa yang nggak tahu kelas 4 bunyinya sila ketiga Pancasila? Tahu semua ya. Ya, betul. Persatuan Indonesia. 4, sikap apa yang dilambangkan dalam sila ketiga Pancasila? Sikap apa? Tadi bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, tentunya sikap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Terakhir, nomor 5, apa saja sikap yang menunjukkan menghormati terhadap keragaman suku bangsa? Apa saja sikapnya yang harus ditunjukkan? Tadi tidak boleh membedakan, harus mau menerima perbedaan dengan baik. Terus apa lagi tadi? Waktu Ibu terangin, ingat gak? Ya, gak boleh mengejek, harus rukun antar satu dengan suku yang lain. Terus gak boleh apa lagi? Menjelek-jelekan suku satu dengan suku yang lain. Mentang-mentang suku Batak yang diceritain, suku Batak mah bagus, suku Jawa enggak boleh ya. Oke, jadi sikap kita yang harus kita tunjukkan, enggak boleh membeda-bedakan, harus menerima perbedaan dengan baik, tidak mengejek,
rukun antar suku, tidak menjelek-jelekan. Nah, tugasnya di LKS ini yang jadi PR lanjutkan, yaitu bahasa Indonesia. Nanti ketemu di hari Rabu, kita akan bahas sama-sama lagi. Ya, lanjutkan nanti tugasnya bahasa Indonesia, LKS halaman 21 sampai dengan halaman 22. Nah, itu PR. Ya, dikerjakan halaman 21 sampai dengan 22. Nanti hari Rabu kita ketemu, kita akan koreksi bersama-sama dengan Ibu. Ya. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Nanti ada ringkasan materi yang akan dikirim sama Ibu. Tolong nanti ringkasan materi itu disalin di buku catatan. Ya. Jadi nanti siapkan satu buku tulis. Ya, siapkan satu buku tulis untuk buku catatan tema. Lalu siapkan juga satu buku tulis untuk buku latihan tema. Karena tadi sudah ada tugas-tugas dari Ibu yang di buku cetak tadi, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga tadi yang nama-nama teman atau tetangga. Nah, itu dikerjakan di buku latihan. Jadi jangan dicampur-campur. Ini buku catatan, ini juga buku latihan. Jangan. Buku ditulis nanti ya, buku catatan tema, buku latihan tema. Ya. Oke. Terima kasih.